Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua siswa baru? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pertama-tama, Miss ingin mengucapkan selamat kepada kalian semua atas kelulusan kalian dalam tahap penerimaan mahasiswa baru di sekolah kami. Dan karena seperti yang kalian tahu juga, dikarenakan pandemi COVID-19 ini, bahwa kegiatan tatap muka untuk sementara ini ditiadakan. Dan kalian sebagai siswa baru harus melewati masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS secara daring. Nah, sebelum kita melanjut lebih jauh lagi, kita kenalan dulu sebentar ya. Oke, nama Miss adalah Lutfah Sariwulan, SSMPD. Tapi di sini Miss dikenal atau dipanggil dengan Miss Rina. Kenapa Miss Rina? Untuk satu dan lain hal, nama Miss yang lengkap ini ada penambahan Rina dan sekarang dipanggilnya dengan Miss Rina. Dan kenapa harus dipanggil Miss? Karena Miss adalah salah satu pengajar bahasa Inggris di SMPN 1 Cikarang Utara dan juga bertugas sebagai sebagai Wakasek Kurikulum 2. Begitu ya. Nah, kemudian materi apa yang akan Miss bawakan kali ini? Materi MPLS untuk dibawakan oleh Miss adalah mengenai pengenalan kurikulum 2013. Sepertinya hampir semua SD asal sekolah kalian sudah menerapkan penggunaan kurikulum 2013 ini ya, ditandai dengan rapot kalian yang sudah bukan berupa buku lagi, tapi sudah berupa lembaran kertas yang di print out begitu. Nah, sekarang Miss akan lebih menjelaskan secara sedikit lebih dalam agar kalian lebih tahu apa sih sebenarnya kurikulum 2013 ini. Kita mulai saja ya. Nah, di sini kurikulum 2013 sendiri memiliki 3 materi utama atau 3 poin utama ya. Yang pertama adalah pengertiannya, apa itu kurikulum 2013, kemudian bagaimana tahap pembelajaran dalam kurikulum ini, lalu ada bentuk penilaian yang ada pada kurikulum 2013. Nah, kita akan masuk ke pengertiannya. Apa itu pengertian dari kurikulum 2013? Nah, di sini kurikulum 2013 ditekankan merupakan kurikulum berbasis karakter dan kompetensi. Nah, ya, berbasis karakter atau sikap setiap siswa yang belajar dan juga kompetensinya mewajibkan anak untuk aktif dalam pembelajaran. Jadi perbedaannya dengan kurikulum sebelumnya bahwa dalam kurikulum 2013 ini siswa atau peserta didik diharapkan jauh lebih aktif dalam pembelajaran, di mana guru fungsinya hanya sebagai fasilitator saja, begitu, bukan sebagai sumber ilmu utama begitu. Yang biasanya kan guru sebagai sumber ilmu utama, tapi dalam kurikulum ini siswa harus berperan serta aktif mencari ilmu tidak hanya dari guru tapi dari sumber lain yang ada di sekitarnya. Nah, di sini juga disebutkan bahwa kurikulum 2013 bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan. Jadi bukan hanya prosesnya saja, tapi juga hasilnya yang mengarah pada budi pekerti dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu dan seimbang sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan. Nah, di sini ada mengarah pada budi pekerti dan akhlak mulia. Nah, ini yang tujuan dari berbasis karakternya itu sendiri, bahwa kalian selain memiliki tingkat akademis yang baik, juga harus disertai dengan budi pekerti dan akhlak mulia gitu ya. Yang ditekankan pada kurikulum 2013 ini utamanya adalah segi karakter. Jadi kalian harus paham bahwa ketika memiliki kemampuan akademis yang tinggi, tapi ketika sikapnya tidak baik, itu bukan tujuan dari kurikulum 2013. Tidak boleh seperti itu. Ketika kenaikan atau kemajuan dalam tingkat akademis harus disertai dengan peningkatan pada budi pekerti dan akhlak yang baik pula. Begitu ya. Bisa cukup dipahami dari pengertian kurikulum 2013-nya secara umum ya. Nah, lalu bagaimana tahap pembelajarannya? Tahap pembelajaran pada kurikulum 2013 ini terbagi ke dalam 3
kegiatan. Yang pertama itu kegiatan pendahuluan. Di sini ada pengkondisian suasana belajar, lalu ada diskusi kompetensi yang sudah dipelajari sebelumnya, atau penyampaian kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga penyampaian garis besar cakupan materi, serta penyampaian lingkup dan teknik penilaian. Jadi pada kegiatan pendahuluan ini, guru memberikan semacam ancang-ancang apa saja materi yang akan dipelajari, dikaitkan dengan pemateri sebelumnya, juga diberitahukan atau disampaikan nanti untuk penilaiannya seperti apa ya, begitu. Kemudian yang kedua ada kegiatan inti. Kegiatan inti di sini disebutkan merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang dilakukan. Jadi kegiatan inti ini merupakan betul-betul proses kegiatan belajar mengajar, gitu ya. Dan yang terakhir adalah kegiatan penutup, di mana kegiatan penutup ini biasanya kegiatannya bersama antara guru dan siswa, membuat rangkuman atau simpulan pelajaran, kemudian melakukan refleksi, atau guru juga memberikan umpan balik bukan hanya terhadap proses tapi juga hasil pembelajaran. Maksudnya dari proses seperti apa? Misalkan selama dalam kegiatan inti ini ada siswa yang mengantuk, atau misalkan ada yang sering bermain atau tidak mengindahkan pembelajaran dari gurunya. Nah, ini juga di sini diberikan umpan baliknya gitu ya. Kalau hasil pembelajaran maksudnya seperti apa? Hasil pembelajaran itu adalah misalkan dalam kegiatan inti ada semacam latihan. Nah, latihannya kemudian dinilai atau dikoreksi, lalu dibahas umpan baliknya pada kegiatan penutup. Itu ya inti dari tahap pembelajaran dalam kurikulum 2013. Sedangkan untuk penilaiannya seperti apa? Mungkin kalian juga sudah cukup atau sudah mengetahui seperti yang tertera pada rapot kalian. Dalam penilaian kurikulum 2013 itu ada 3 nilai utama gitu ya, 3 aspek nilai yang dinilai, 3 aspek yang dinilai. Yang pertama adalah aspek sikap, di mana yang dinilai adalah sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Jadi bukan hanya pada akhir pembelajaran, tapi selama proses pembelajaran. Biasanya dalam bentuk lembar observasi atau jurnal, atau juga catatan lapangan, atau itu yang untuk guru ya. Sedangkan yang misalkan penilaian dari siswa bisa penilaian antar teman, atau juga penilaian diri gitu oleh siswa itu sendiri. Lalu yang keduanya ada aspek pengetahuan, di mana aspek pengetahuan ini menilai materi pembelajaran yang dikuasai atau dipahami peserta didik. Jadi ini benar-benar berupa materi setiap mata pelajaran yang ada gitu. Sedangkan untuk aspek keterampilannya yang dinilai adalah keterampilan dalam mengerjakan soal atau melaksanakan proyek, membuat teks, menjawab soal lisan dan lain sebagainya. Pada intinya adalah keterampilan ini merupakan implementasi apa yang diketahui atau dipahami dari aspek pengetahuan kemudian diterapkan atau diimplementasikan ke dalam aspek keterampilan. Jadinya nanti pada rapotnya sendiri akan ada nilai sikap, kemudian ada nilai pengetahuan serta nilai keterampilan. Itu semuanya berlaku untuk seluruh mata pelajaran gitu ya. Jadi setiap mata pelajaran memiliki setiap aspek nilai masing-masing yang pada akhirnya akan diformulasikan ke dalam rapotnya. Sekian secara umum mengenai materi kurikulum 2013. Kalian bisa mengetahui lebih lanjut untuk materi kurikulum 2013 ini dengan cara browsing ataupun mencari informasi melalui internet begitu ya. Atau misalkan kalau ada pertanyaan, kalian juga bisa bertanya langsung pada guru-guru yang ada di SMPN 1 Cikarang Utara. Terima kasih atas perhatian kalian. Sekali lagi Miss ucapkan selamat bergabung dalam keluarga besar SMPN 1 Cikarang Utara dan tidak lupa semangat belajarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.